Jadi semestin wahai masyarakatku, semestin adalah qala Nabi Ibrahim menjawab jawaban kauman, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Dan sesungguhnya kalian semuanya sida pada ni selapu wa aba'ukum bit papu balom halai fi dhalalin mubin, dalam kesesatan yang nyata. Sesat selapu ini. Sesat. Dia perlu pertahanan. Nah niki jawaban Ibrahim. Qalu, Malik berjawab kaum niki masyarakat, ajitana bil haqq am anta minal la'ibin? Apa je Nabi Ibrahim? Apakah anda betul membawa kebenaran ataukah berjorak-jorak kamu ni? Jadi kembali mereka mempertegas misi dakwah Nabi Ibrahim. Ajitana bil haqq, memjauhan sak kena ni atau hak berembing. Am anta minal la'ibin? Ataukah sida ni berjorak-jorak main-main doang kamu? Nikinin kaum. Qala, Malik berjawab Nabi Ibrahim, Rabbukum Rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahun. Tuhanmu, Rabbmu. Jadi menpetulakan. Jadi Tuhanmu, bahasa Nabi Ibrahim, Rabbus samawati wal ardh, pemilik langit dan bumi. Ndien patung-patung dia. Ndien patung-patung. Sai pencipta Allah, siapa yang pemilik langit dan bumi ini? Alladzi fatarahun, yang telah menciptakannya. Jadi Rabbukum, Tuhanmu adalah Rabbus samawati wal ardh, Tuhan semesta alam, langit dan bumi. Alladzi fatarahunna, yang telah menciptakan langit-langit dan telah menciptakan bumi. Wa ana ala dzalikum minasyahidin, dan aku, bahasa Nabi Ibrahim, ala dzalikum, atas yang demikian itu, minasyahidin, adalah menjadi saksi. Menjadi saksi. Jamaah sami rahimakumullah, niki dialog dakwah Nabi Ibrahim saat ditolak isi kaum. Ada keterbukaan memang, ada dialog, ada saling jawab menjawab. Lagu dalam diskusi jawab menjawab niki, kaum Nabi Ibrahim beserta Mamin sendiri adalah tetap mempertahankan entan atau pengadik-adik papu balon sawah berjulu. Jadi din milih terima yak tersembah itu adalah pencipta langit dan bumi. Nikin din terima. Yang ke dalam ayat salainan dalam surat Ibrahim terjadi dialog lebih panas. Terjadi saling jawab menjawab lebih hangat malik antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Pada waktu puncak keberanian Nabi Ibrahim dalam mendakwahkan kebenaran adalah mensedak patung-patung sakmun pada sembah. Jadi sauma'atuhum. Jadi tempat ibadah mereka niki sak penok lamun cara itu atau cara dengan Bali dengan Buddha niki adalah pura, vihara. Ya tahun penok patung-patung hak belik-belik, ina-ina kekah-kekah patung, dan ia lain pada ibadah nyembah kepada patung-patung. Namun keberanian Nabi Ibrahim dalam berdakwah niki ditunjukkan dengan mensedak patung-patung niki. Mensedak, mensarak goah pada waktu mereka dalam keadaan sepi dan hanya meninggalkan sekek patung belik. Selain itu mun saur sinatan, mun amuk, mun sedaan. Jadi pertama Nabi Ibrahim niki berani, yang kedua kuat. Jadi kekuatannya adalah bausin hancuran patung yang begitu banyak. Dan patung-patung niki dari batu berat, dari kayu dan sembarangan. Kayu hawa begalih, berat, kencang dan berkelas.
niki wau sin hancuran dalam waktu seberat. Jadi berarti menunjukkan tentang kekuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pada waktu berikutnya begitu kaum akan datang ke tempat peribadahan niki memundait patung-patung mbah urugade selapun kecuali sekek masih maka yang pun pada tinjut yang pun siri agungan siri siruk emas patung ha paling belian hakana kamu jak selamat tam kebelian mungkin jadi selamat dan kebelian jadi karena selalu beli kekah namu ya syukur lalu entan kamu jak selamat. Nah, kemudian setelah itu ndara lintaruh kecurigaan dari yang menghancurkan patung-patung niki selain kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya rajin memerintahkan untuk Nabi Ibrahim niki tetempuh untuk ditanyakan tentang tetu ndik ini tukang sedat. Kemudian pada awalnya jawaban Ibrahim din mengakui. Dia ngaku kuno otak tu nak aku kembem. Nah, ndak. Lagu Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan jawaban secara diplomatis, secara logika, lagu dakan maranikeun din tamu. Yaitu dengan mengatakan bahwa coba ketuan patung ha paling beli masih utuh dia. Barang di tahun batur hai gangguan. Yunin tekena. Kemudian masyarakat atau kaum Nabi Ibrahim mengatakan, jadi macam-macam Ibrahim. Gerana patung ni toka berketuan. Dan bikin dia suruh ketuan. Kembali Nabi Ibrahim mengatakan, lamun di tahu berjawab, di ton baturan, kembali pada sembahan. Kembali pada agungan. Akhirnya didik siri macam-macam kaum Ibrahim, kamu hipin pegawaian ni. Nah, akhirnya terungkaplah bahwa pelaku sebenarnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan konsekuensinya atau akibatnya adalah Yesa tersedut marakisa sawi, jadi tersedut dengan tumpukan gunung kayu, mau begalih kering, maka pertama becat ikit, kedua barakan lain barak api bergalih kan jasa kayu biasa. Nah, lagu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api. Karena api niki adalah berdua EP dan EP adalah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada beberapa pengajian sawaliwat, la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Jadi dinarak dengan kanggo siksa makhluk dengan api kecuali epin api. Berarti epin api niki adalah Allah. Nah, sehingga Allah perintah api dengan mengatakan ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, nikilah jamaah sami rahimakumullah ruan tantangan keberat dakwahnya dilakukan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Mudahkan jamaah nike ndin luwih beriman. Dakan marak baru ruan kemukjizatan, ruan peristiwa besar yang terjadi pada pribadi Nabi Ibrahim, lagu tidak menambah kesaksian mereka itu. Jadi ndik narumbuk dengan kesaksian mereka itu keimanan, kemudian akan sadar, itu enggak. Tetap mengatakan bahwa wajadna aba'ana laha abidin. Kami telah mendapatkan bapak-bapak kami kepada patung-patung inilah mereka menyembah. Jemaah sami rahimakumullah, ayat niki mengandung makna, mengandung faedah bahwa pertama dakwah yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Dan niki adalah isi dakwah seluruh nabi dan rasul. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing kaum itu seorang rasul yang mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi selain Allah atau menjauhi kesyirikan. Dan niki menyeluruh
termasuklah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga dengan isi dakwah tauhid sama pada dari awal sampai dengan akhir, niki yang kemudian menjadi sebab disebut bahwa selaku Nabi Rasul adalah bersaudara. Jadi bersaudara dalam dakwah. Termasuklah tiang pelugum sami, siapapun orangnya, beja jua tak balin, apapun bahasanya, berembe warnan, selama mereka beragama Islam, maka mereka itu adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Persaudaraan antara satu mukmin dengan mukmin yang lain ini adalah tafsiran, penjelasan isi Rasulullah SAW, kalbunyani kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Jadi seperti satu buah bangunan. Jadi bebe Jawa tahu satu bangunan yang yashuddu ba'duhum ba'dha, saling kakok, din lepas. Dan dengan saling kakok inilah yang membuat kekuatan. Apabila tidak saling kakok, maka akan terjadi lemah, kemudian dipermainkan, kemudian bahkan terhina, tersiksa dan seterusnya. Dan persaudaraan agama, persaudaraan dalam agama ini lebih kuat daripada persaudaraan dalam keturunan. Buktiin kalau persaudaraan dalam keturunan ini terbatas hanya disebabkan oleh nasab, oleh inak, amak dan seterusnya. Terbatas. Sedangkan persaudaraan agama, seagama niki adalah tanpa batas. Yang pun dan termasuk yang sudah meninggal dunia zaman Nabi Adam sampai dengan itu makin bersemeton. Jangka yang akan lahir bersemeton selama mereka adalah beriman. Maka doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami meninggal dunia dalam iman. Berarti semeton. Nah, ini kisah luas persaudaraan dalam agama. Tidak dibatasi oleh tempat dan tidak dibatasi oleh waktu. Nah, setelah niki jamaah sami, kemudian Nabi menjelaskan berembi model persaudaraan itu baru yashuddu ba'dhum ba'dhan. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasad. Apabila salah satu anggota badan, berarti suku negara, orang tertentu dianiaya mereka beragama Islam, maka itu di Indonesia walaupun di tempat aman ikut merasa sakit. Milu untuk merasa miris, sakit. Apabila Rasul Tanjarin kemudian dianiaya, disiksa di Kashmir, di India biasa, kemudian di tempat-tempat lain, maka itu Indonesia niki menjadi ikut merasa sakit. Nah, ungkapan bukti rasa sakit kita atas dianiayanya semeton jari yang di sana itu adalah paling kurang dengan doa. Bahkan boleh jadi dalam bentuk kunut yang disebut dengan kunut nazilah. Jadi doa kunut nazilah niki untuk apabila terjadi musibah, terjadi penganiayaan terhadap saudara beja jua tahun. Nah, niki keluas persaudaraan dalam agama. Nah, kemudian ikatan persaudaraan antara satu muslim dengan yang lainnya niki ningkanggo luntur. Tidak boleh terkikis apalagi berkurang. Kecuali kalau terjadi pada orang itu pegawaian atau ucapan yang menyebabkan kesyirikan dan kesyirikan yang mengeluarkan dari agama. Berarti wanden semeton. Lamun wah murtad. Misal dalam pendapat yang lebih kuat, pendapat sakuat. Jadi dengan di jalanan salat 5 waktu, meninggalkan salat 5 waktu secara kullian,
secara utuh, maka tergolong batal imanan, batal Islam. Namun batal iman dan Islamnya, maka kata lainnya adalah kafir. Kafir. Nah, lamun terjadi marak nikah, maka andin hubungan rumah tangga sunya semama hasek batal, handi batal, maka langsung pasah. Jadi pernikahannya dipasah, langsung terpisah. Langsung terpisah. Nah, kasus ili Indonesia atau ili Lombok niki misalnya adalah kelompok-kelompok seikuti paham namatan sholat 5 waktu. Jadi tamat. Haran tamat niki berarti wandiin gawean untuk selama-lamanya. Maka niki yang pendapat kuat mengatakan bahwa kafir manusia. Kafir manusia. Nah, sehingga konsekuensi sebenarnya adalah pisahan. Senenda di semama. Yang ada yang ganggu dengan Islam, bersina semama dengan non-Islam. Harus terpasah. Niki sa pertama. Sa kedua, andin meninggal dunia, sa murtad niki sandi salat selama-lama niki, maka dit perlu pandiin. Dit perlu bokosan. Dit perlu salatan. Dit dingkanggu temakaman di kubur orang-orang Islam. Yang anyen beganggu di kubur. Dengan aman-aman dalam kubur ni bukuh karoh muyutan. Dingkanggu. Kemudian yang ketelun adalah tidak terjadi saling waris mewarisi. Jadi tidak terjadi saling waris mewarisi. Ini dalam hukum agama. Adapun dalam hukum Indonesia lain lagi. Kemudian yang keempat, andin temakaman, andin tu kuburan, dit perlu ya susahan ter yang jadi indung anding, ending ngandung, jadi ending ngandung, tuka padat kan, buka padat, karena diberi kehormatan. Nah niki dampak-dampak dari naudzubillah murtad keluar dari agama Islam. Kecuali lamun wah ikuti paham niki kemudian taubat istighfar kembali kepada Allah, kembali kepada jalan yang lurus, maka Allah adalah zat yang maha pemberi maaf, pemberi ampunan dan maha kasih dan sayang. Nikilah kemudian konsekuensi dari persaudaraan niki adalah manik Rasulullah SAW, hakul muslim alal muslimi sittun. Jadi hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu adalah 6. Pertama, idza marida fa'udhu. Lamun sakit, maka haknya sakit niki adalah diziarahi. Lalu itu. Kemudian yang kedua adalah lamun meninggal dunia fattabi janazatahu. Lamun meninggal dunia maka ikuti jenazahnya. Ikuti jenazahnya. Termasuk makna mengikuti jenazahnya adalah sholat jenazah kemudian langsung ke pemakaman. Kemudian saya ketelun wa idza sallam alaika fasallim atau fa'jib. Lamun bebeng salam atau memberikan salam maka wajib dijawab. Lamun niki adalah muslim. Berarti lamun Arab diingat salam dengan dia beragama Islam, maka ada hak untuk dia terjawab. Kemudian yang keempat, wa idza autisha fashammithu. Wa idza autisha fashammithu. Apabila kebangsing, maka jawablah dia dengan mengatakan yarhamukallah. Jadi kebangsing yang diiringi dengan kata alhamdulillah. Kebangsing kemudian alhamdulillah hunin, maka haknya adalah itu hadengahan seriun kebangsing dan dengahan kena alhamdulillah, maka haknya dari kita adalah yarhamukallah. Jadi yarhamukallah. Kemudian saat kelima, wa idza da'auta aw idza du'ita fa'jibhu. Lamun mendapatkan undangan maka hadirilah. Jadi hadir undangannya.
Niki lamun tuah undang kemudian tidak mengungkapkan uzur. Tertunda dit mau dengan alasan tidak ada masalah. Sapenting sudah menyampaikan alasan. Andik mau ada acara niki berarti gugur dari kewajiban untuk mengisi undangan. Atau setelah mendapatkan undangan kemudian siap ternyata pada waktunya andik mau, maka kewajiban kita atau hak ni itu saya diundang adalah baraan. Apakah lewat pesan salam andik mau atau lewat SMS, lewat telepon, maka niki gugurlah hak dia terhadap kita. Nah nikilah diantara hak-hak satu muslim dengan muslim yang lainnya. Selanjutnya aja Mas Sami, bahwa qalu wajadna aba'ana laha abidun. Jadi fanatik terhadap orang tua solah bagus. Lagu apabila fanatik kepada orang tua sandi sesuai dengan ajaran agama, maka niki salengek. Niki salengek. Beberapa hari yang lalu yang mengisi pengajian di tempat tertentu dan ada ungkapan atau ngusul karena li musalla li masjid niki melakukan tarawih dengan cara 4 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam, kemudian 3 rakaat 1 kali salam sebagai witir. Nah, kemudian begitu kita berikan dia penjelasan yang sunnah sesuai dengan manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salatul laili masna masna. Salat malam itu adalah 2 rakaat 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khasyiya ahadukumus subha falyutir bi wahidah. Kalau khawatir akan didahului oleh terbitnya fajar, maka segera akhiri dengan witir. Nah, begitu kita sampaikan dalil-dalil dan amalan-amalan tempat lain, maka mereka mengatakan angka ia pengadadi dengan tawak lain meni. Ia pengadadi dengan tawak lain. Nah, niki jawaban yang mirip dengan jawaban kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Engkah kembe nyongkol-nyongkol. Cukup si begawi pesta bae aran pengadadi dengan tawak. Nah, jadi kalau semua dikembalikan kepada pengadadi dengan tawak, lamun tidak melanggar hukum agama, walaupun itu adat, tidak ada masalah. Lagu apabila pengadadi dengan tawak niki adalah melanggar hukum agama, ketentuan agama, maka dia tahu lanjutan. Tidak boleh dilestarikan. Nah, inilah yang terjadi pada negara, lebih-lebih Lombok niki. Yang adat istiadat salai-lai niki tertangkat. An syirik atun din syirik. Kepeng benang karya atun di. Pokok naran budaya lai maka dihidupkan kembali. Tertangkat, bahkan didanai oleh pemerintah. Tujuannya adalah bukan untuk mengingatkan kepada generasi tentang adat lama sak pernah terjadi di masyarakat Papu Balot, tetapi tujuan mereka adalah ingin memberikan hiburan kepada para wisatawan. Akan memberikan jadi daya tarik. Isinya pecemoh pesenang dengan turis-turis yang datang ke Londa-Londa ini. Itu tujuannya. Nah, sehingga lamun bahasa kasarnya adalah mereka rela meninggalkan, mereka rela melakukan hal-hal tidak benar hanya untuk mendapatkan keuntungan kepeng saya terjauhi para turis, para wisatawan. Atau lebih buruk lagi istilahnya adalah rela pada jual agama karena ingin mendapatkan keuntungan dunia. Ini kalimat yang paling buruk. Walaupun paling diendah ya ada penyimpangan. Nah, ini terjadi bahkan di seluruh Indonesia. Dan ini handit perlu diturut. Silahkan mereka melakukan itu. Itu sa muslim, itu sa mukmin, punya agama yang jelas, berduit nabi yang jelas, berduit Al-Quran yang jelas, itulah yang diikuti. Lamun adat istiadat yang berkembang di masyarakat, pengadaan dengan tawak, itu tidak melanggar hukum agama, sila sama-sama kita bahu-membahu untuk menghidupkannya, membangkitkannya, tidak ada masalah. Tetapi kalau adat istiadat peninggalan orang tua niki bertentangan dengan hukum agama, maka ma'assalamah dengan Arab.
Jadi selamat tinggal dan tidak boleh terus dilestarikan. Karena niki adalah model jawaban kaum Nabi Ibrahim pada waktu didakwah oleh Nabi Ibrahim, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah keberanian Nabi Ibrahim yang langsung dengan jelas memvonis. Jadi keberanian Nabi Ibrahim padahal mensaan, jadi minoritas di tengah-tengah mayoritas. Jadi mensaan berada di begitu banyak masyarakat kaum dalam menganut penyembah patung niki. Dengan jelas Nabi Ibrahim mengatakan antum wa abaukum side selapu mendidit papu balam halai fi dhalalim mubin, nyata tanpa disesat. Nah, ini kan keberanian luar biasa nih. Itu mesti dibani kena sesat nih. Nah, dibani. Tapi Nabi Ibrahim mukmensan lagu yelo mati kuaneh ya itu ukurannya. Yang penting saya sudah menyampaikan bahwa antum wa abaukum fi dhalalim mubin. Jadi jelas kalimat niki ndak tafsiran lain, antum sida pada selapu wa abaukum dit amam halai apa halai fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Niki adalah luar biasa. Dan ini memang patut untuk disampaikan apabila lebih-lebih berkaitan dengan masalah akidah. Karena akidah niki menjadi rukun terpenting dalam segala hal. Berembe-rembe kepacuan ibadah, berembe-rembe kula ibadah lagu di akidah cacat, maka niki ndak kena. Selanjutnya, mantap be akidah, hebat akidah, khawatir dalam akidah, lagu ipuh ibadah masih ndak begitu bermanfaat. Jadi adanya keserasian antara pematangan akidah dengan kegeneman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jamaah sekalian rahimakumullah, di antara kurang lebih isi kandungan ayat niki, dan masih akan kita lanjut pada ayat berikutnya. Menasan ada perbedaan jawab salam wajib dan jawab kebasin baru. Kebasin baru kemudian batas menasan jadikan dengan lawan arah batur nggak kurun kebasin doang. Dari tetap wajib jawab. Arah di perbedaan kewajiban jawab salam kanci jawab kebansing. Lamun menjawab salam niki hukum wajib, lebih wajib nih berdasarkan manik Allah Subhanahu wa taala dan hadis. Di antaranya manik Allah fa idza quyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi lamun narak dengan pada bingim salam, maka jawablah dengan yang lebih baik atau paling dien mbih unian. Dan hadis-hadis yang lain niki sehingga ulama menyimpulkan bahwa memberikan salam itu hukumnya sunnah, sedangkan menjawab salam itu hukumnya wajib. Nah, adapun kebansing niki adalah hak. Jadi hak niki artinya din sampai kepada kewajiban sak marak kewajiban menjawab salam. Apabila kebansing kemudian alhamdulillah mudengah suara. Dindi misal kita toko mulai bucun masjid niki dengan kebansing mud seriuk dong bibih akan alhamdulillah dengar suara niki den perlu. Ingat manik Nabi apabila mendengar. Apalagi malik kebansing lagu ndik kan alhamdulillah dan perlu terrespon dan perlu terjawab. Nah, kemudian apabila makin kebansing sekali alhamdulillah yarhamukallah. Malik kebansing alhamdulillah yarhamukallah. Malik kebansing alhamdulillah yarhamukallah. Malik kebansing. Nah, lamun keempat kelima kena men kebansing gentiin yarhamukallah niki dengan syafaqallah. Mudah-mudahan sehat semua tahun. Usalamam tiu. Salam. Jadi dijawab dengan syafaqallah. Memilih kalau memdek jadi endek wah. Nikilah beda. Nggih. Masalah jawab salam niki kebetulan suku dengar. Sehat ama? Sehat. Kirim salam ke jamaah mana? Nggih. Untuk jawab salam kiriman. Niki pertama mengene, singkat tengah ini. Arak memang istilah kirim salam. Dan ini terjadi pada Nabi Ibrahim, pada
Jibril alaihissalam. Jadi Aisyah itu sering mendapatkan kiriman salam lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kiriman salam. Jadi bacakan salamku untuknya. Nah, lagu sehingga prakteknya adalah salamnya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alaika wa alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamun kalimat salamnya no amli itu bareh hembat fitrah. Apakah perlu dijawab? Dan perlu dijawab nih kita. Oh, bareh kelitu. Nah, bareh kelitu. Yang seperti kena salam ni kita pesan. Salam ni ambil itu bait fitrah. Lagu bagus, awal dengan awal salam ni masih bagus. Ketimbang darak lalu kena lalu bait fitrah muni ni darak masa lagu basa-basi lah kena salam. Lagu din perlu dijawab. Allahu a'lam. Nah sekedar niki jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan tican tetap sehat walafiat. Tican terima segala amal ibadah kita dan mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membukakan bagi kita semua pintu-pintu rezekinya yang halal, banyak dan barokah, dan mudah-mudahan tiap belum sampai mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi